Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para Sekher Mania Sunan Pandanaran dan Sekher Mania dimanapun berada, bahwa kalian adalah orang-orang yang beruntung, karena mereka bila mengingat kepada apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Sahibi Sintid Durar, beliau punya sebuah diwan, mempunyai sebuah rumusan, idza ahbabtas salihina fa'lam anna fika khairan wa idza ahabbakas salihuna fa'lam anna fika sirran. Dan malam ini kita mendapatkan dua hal tersebut. Kita mencintai orang-orang soleh, hadir bersama kita yang mulia, yang di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan para habaib lainnya, terkhusus juga guru besar kita Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah bin Romo Kiai Haji Mufid Mas'ud beserta seluruh keluarga besar Pandanaran yang semoga senantiasa dalam keberkahan dan penjagaan Allah, dan juga para kiai, para habaib, yang ini menjadikan sebuah bukti. Apabila kalian mencintai orang-orang soleh, maka kata Sahibi Simtid Durar, ketahuilah pada diri kalian terdapat kebaikan-kebaikan. Dan apabila mereka orang-orang soleh mencintai kalian, maka ketahuilah pada diri kalian terdapat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian berbahagia, saya punya waktu 10 menit untuk menggelorakan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat ini tertanam sejak tahun 1990 saat saya menginjakkan kedua kaki saya di tanah Sunan Pandanaran, dan saat itu Mbah Yai Mufid Mas'ud sudah menanamkan kecintaan dan energi yang begitu kuat di dalam jiwa para santrinya untuk mencintai Al-Quran dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, siapapun kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan karunia. Ayatnya jelas. Tadi saya baca pada saat pembuka bagaimana Al-Quran menceritakan kedudukan kita saat ini. Dari lantaran majlis ini diselenggarakan dan bertepatan juga dengan Sayyidul Ayyam, malam Jumat, Allah menyampaikan dalam firman-Nya, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dulu kita diajarkan untuk membuka kitab tafsir Jalalain di pesantren Sunan Pandanaran. Kita ngaji dulu pasaran di komplek 2, dan sesuatu yang menjadi sebuah ingatan adalah ketika engkau bersolawat, dan itu diajarkan oleh Mbah Yai Mufid Mas'ud, maka sesungguhnya Mbah Yai Mufid Mas'ud menginginkan engkau mendapatkan pujian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Maka kita buka lembaran tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan huwallazi yusalli alaikum? Yakni ay yarhamakum. Allah memberikan rahmatnya kepada kalian. Padahal pada ayat lain kita temukan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat dari Tuhanmu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Sebutkan siapa manusia paling kaya di republik ini. Maka menurut Al-Quran mereka tidak bisa menyentuh kemuliaan, kedudukan yang mereka berkumpul karena cinta kepada Rasulullah. Sallu ala nabi. Kita perlu bukti. Karena itu saya suka menggelorakan di teman-teman alumni. Beruntung kita pernah menginjakkan kaki kita di tanah Pandanaran. Beruntung kita pernah minum air tanah Sunan Pandanaran. Kenapa? Karena tidak ada satu jengkal tanah di Sunan Pandanaran kecuali di dalamnya menyimpan energi Al-Quran dan sholawat kepada baginda Rasulullah. Maka engkau yang pernah minum air Sunan Pandanaran, engkau tidak layak disulitkan dengan urusan dunia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Mari kita lanjutkan ayatnya. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Seakan ayat ini ingin menceritakan ente santri Sunan Pandanaran kekecilan kalau cuman dibayar dengan kesenangan dunia. Karena Al-Quran yang kalian punya tidak layak hanya dibayar dan disandingkan dengan kesenangan dunia. Itulah semangat yang dihadirkan oleh Mbah Yaim Fid Mas'ud kepada santri-santrinya. Bagian akhir, ini kisah nyata. Ya Habibana, mohon izin karena ini kisah nyata yang akan menambah yakin kepada para pencinta sholawat. 2 bulan yang lalu saya ke Tarim. Saya nganter anak saya untuk belajar di sana. Dan kemudian saya ketemu saat transit di Kairo, di Mesir. Ada seseorang yang pakai sarung, pakai baju koko. Pokoknya potongannya NU Tulen. Pokoknya kalau udah pakai sarung, jalan kemana-mana NU Tulen. Jemaah, ditanya saya, Ustadz mau kemana? Saya mau ke Tarim. Saya mau nganter anak saya. Saya balik tanya, ini kisah nyata. Malam Jumat saya berkisah tentang kedahsyatan sholawat. Biar kita jadi orang yang optimis. Jemaah sekalian berbahagia. Kemudian saya tanya kepada beliau, antum mau kemana Kiai? Orang Gresik. Orang Gresik. Beliau punya pesantren di Gresik. Antum mau kemana? Ane juga mau ke Tarim. Saya tanya, antum mau ngapain ke Tarim? Ustadz, saya lulusan Ahqaf. Dan saya mau ke Tarim, saya mau beli tanah di Tarim. Dari mukanya nggak kelihatan potongan orang kaya. Kan kalau orang duitnya banyak mukanya kelihatan. Rada bening, glowing kalau bahasa sekarang. Tetapi ini orang wajahnya nggak nunjukin wajah orang kaya. Dia bilang mau beli tanah di Tarim. Saya pikir bercanda nih orang. Nggak ada potongan mukanya punya duit banyak. Tapi kan nggak perlu untuk menunjukkan potongan kalau dia udah orang kayanya kelamaan. Kalau orang kaya baru biasanya petantang petenteng, betul apa kagak? Kalau orang udah kaya lama mah slow aja dia. Saya anggap benar. Begitu pulang saya bareng lagi. Di Sewon saya tanya, Kiai, antum udah jadi beli tanahnya? Belum. Karena saya ngadep ke Habib Umar, kata beliau nanti nunggu isyarah. Kalau aneh bilang beli, beli. Bukan duitnya nggak ada. Wah, saya penasaran, bener nih orang duitnya banyak. Saya tanya, antum punya wiridan apaan Kiai? Sampai segininya pengen beli tanah di Tarim.
Kalau beli tanah di Tarim dia bisa, apalagi beli tanah di Candi Sardono Harjo. Dulu kalau dapat wesel Candi Sardono Harjo, KM 12,5. Dulu masih zaman wesel, nggak zaman transfer. Jamaah, saya penasaran, ya Rob, malam ini saya ingin berbagi cerita betapa kita harus berterima kasih kepada Tuan Guru kita, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah, yang berkat kecintaan beliau kepada Habib Syekh kemudian dibagi waktu malam ini di tempat ini. Saya tanya sama beliau, ente punya amalan apaan? Karena kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah, Al-Waridat min Haitsul Awrad, sesuatu yang datang itu pemberian dari Allah, mau rezeki, mau kesehatan, mau kemuliaan, mau kedudukan, min Haitsul Awrad. Saya ketika ngaji ini kitab, oh ini alasannya. Mbah Yai Mufid dulu ketika mengganti sholawat tunjina dengan sholawat nariyah dalam urusan yang lebih penting, kemudian diganti lagi dengan muqaddaman baca Al-Quran. Ternyata di dalam kitab itu diceritakan setiap bacaan mempunyai karakter dan efek tersendiri. Jamaah, para santriwan, santriwati, saya tanya, wiridan ente apaan Kiai? Duit sampai segitu banyaknya. Kata dia, Ustadz, saya nggak kuat puasa. Saya nggak kuat puasa. Karena kalau guru kita nggak ketandingin puasanya. Satu waktu saya sok-sokan ngadep ke beliau. Mas Tasim, saya pengen minta izin puasa dahar kayak beliau. Sok-sokan. Karena kan badan udah 106 kilo, ada niat turun juga. Biar jadi kurus. Kata beliau, jangan ente banyak urusan, tapi kalau kuat jalanin. Masya Allah, baru dapat 12 hari lempar anduk kita. Nyerah, nggak sanggup. Ini orang bilang, saya nggak kuat puasa Ustadz, saya cuman puasa bulan Ramadan. Cuman bulan Ramadan. Tetapi satu yang nggak pernah saya tinggal, nggak boleh itu jam menunjukkan angka 12.00 di waktu malam atau jam 00, kecuali saya duduk untuk membaca sholawat 1000 kali. Shallu ala Nabi. Sholawatnya mana yang paling pendek lagi? Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia cuma 30 menit Ustaz. Ini kisah nyata. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat yang saya sampaikan tentang ada bagian kecil dari kedahsyatan sholawat. Jemaah, dia bilang setiap jam 12 malam lewat, saya nggak pernah lewatkan itu kecuali saya duduk, saya baca sholawat Jibril 1000 kali. Cuman butuh waktu 30 menit ya Ustadz. Jemaah, yang lebih dahsyat lagi dia bilang, Ustadz, saat ini gula darah saya sedang 600. Secara medis, kudunya joprak dia. Gula darahnya 600, kudunya tiarap. Nggak bisa dia bergerak. Tetapi ente mau bilang bahwa sholawat kalah dengan hitung-hitungan medis. Jangan kata cuman gula darah. Api neraka nggak boleh menyentuh orang yang demen baca sholawat. Sallu ala Nabi. Jangan kata gula darah, siksaan api neraka jahanam nggak boleh menyentuh kulit mereka yang di waktu hidupnya demen baca sholawat. Maka dari mimbar sholawat Sunan Pandanaran ini, saya ingin menggelorakan hidup, mati, dan dibangkitkan dalam bersolawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.